Well, Assalamualaikum. What's up, buddies? Welcome back to my channel. Hello, everyone. So, today we are going to learn or discuss or talk about suggestion and offering. Oke, jadi balik lagi di channel saya dan kali ini kita akan ngebahas terus belajar bareng, diskusi bareng tentang sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yaitu suggestion and offering atau dalam bahasa Indonesianya saran dan tawaran dalam bahasa Inggris. So, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, and I have one question for you. Alright, what would you say if you find that the people get a stump? I got a stump. So, what would you say? Alright, apa yang bisa kalian katakan kalau misalkan kalian menemukan atau mendapatkan seseorang itu sakit perut, badis, ya, berdasarkan gambar di sini, ya. I give you 3 seconds to think about it. 1, 2, 3. Well, so jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, I got a stomach, so you can say you should go to the doctor. You should go to the doctor. Kamu sebaiknya pergi ke dokter, ya kan? Atau kita bisa berekspresi, would you like me to accompany you go to the doctor? Would you like me to accompany you go to the doctor? Maukah saya menemani kamu pergi ke dokter? Nah, kalau kalian cermati dan amati ekspresi atau kalimat pertama, you should go to the doctor, itu disebut suggestion atau memberikan saran. You should, kamu sebaiknya. Kalau misalkan would you like me to accompany you go to the doctor? Nah, di situ Anda sudah menawarkan bantuan untuk menemani dia atau mengantar dia pergi ke dokter. Jadi, kalau dari sini kita bisa melihat perbedaannya. Kalau saran itu memberikan sebuah ide dan belum sebuah aksi. Tapi kalau misalkan sudah yang namanya offering atau menawarkan, itu di sini sudah mulai kalian ada sebuah aksi yang kalian tawarkan gitu kan, tidak hanya sebuah ide saja, badis. Jadi seperti itu ya, itu perbedaan sedikit yang bisa kita ambil dari suggestion and offering. Alright, so itu adalah contoh kalau misalkan kita memberikan ekspresi suggestion atau saran, badis. Well, di sini ada ekspresi suggestion. Pertama suggestion, accepting suggestion, and rejecting suggestion. Kita lihat di sini bagaimana kalau misalkan kita ingin memberikan suggestion. You can say, you could or might. Okay, kamu bisa. I suggest, I recommend that you. Saya menyarankan bahwa kamu bla bla bla. You really should or ought to. Kamu benar-benar sebaiknya, ya. I strongly advise or argue you to. Saya sangat menyarankan kamu untuk. You'd better, kamu sebaiknya. Nah, itu beberapa ekspresi kalau misalkan kita ingin memberikan suggestion. So, next, accepting suggestion. Karena kalau misalkan kita memberikan saran, itu pasti ada 2 responses. Itu menerima atau bahkan menolak. Nah, di sini kita akan membahas yang accepting dulu. Accepting suggestion, we can say, that's good, that's nice, that's wonderful, or that's good idea, that's a good suggestion. Kayak itu bagus, itu sangat luar biasa, itu ide yang bagus, itu saran yang bagus. Nah, jadi seperti itu. And then we can say, thank you, or thanks, I'll do, I'll try that. Oh, terima kasih banyak, saya akan melakukannya, saya akan mencoba itu. And then, why didn't I think of that? I think you are right. Kenapa saya tidak berpikir tentang hal itu ya? Saya pikir kamu benar. Nah, itu adalah contoh beberapa ekspresi kalau misalkan kita accepting atau menerima saran. Sekarang kita lanjut ke rejecting suggestion. Di sini ada beberapa ekspresi, so we can say I tried that, but saya telah mencobanya tapi thanks, but that one work or help because. Oh, terima kasih banyak, tapi itu tidak berhasil, tapi itu tidak membantu sebab. Okay.
And then I don't want to. I can't do that because saya tidak ingin itu. Saya tidak bisa melakukan hal itu karena. And then that's good idea, but itu ide yang bagus tapi. So remember when the people give a suggestion and you should reject the suggestion in polite words, buddies. So remember buddies, kalau misalkan kita diberikan suggestion oleh orang lain, kalau misalkan kita punya respons yang menolak sifatnya atau rejecting, tetap harus dalam konteks yang politeness atau kesopanannya harus diperhatikan. Jadi seperti itu ya. And then next, offering expression. Di sini ada beberapa ekspresi untuk menawarkan. Nah, making offers, accepting, and declining. Sebetulnya sama saja, making offers membuat penawaran, accepting itu menerima, dan declining itu sama seperti rejecting, artinya menolak. So, when we making offers, we can say, can I help you? Dapatkah atau bisakah saya membantumu? Shall I bring you something? Maukah saya membawakan kamu teh? Would you like another helping of cake? Maukah kamu sepotong kue yang lain? How about I help you with this? Bagaimana kalau saya membantu kamu dengan ini? Can I take you home? Dapatkah saya mengantar kamu pulang? Well, itu adalah beberapa ekspresi kalau misalkan kita ingin membuat penawaran, buddies. Dan sekarang kita ke response, accepting offers atau menerima tawaran. Yes, please, I really appreciate it. Ya, saya sangat menghargai itu. Thank you, it is very kind of you. Oh, terima kasih. Kamu sangat baik. Yes, please, that would be lovely. Oh, terima kasih. Itu sangat menyenangkan. Yes, please, that would be very kind of you. Oh ya, tentu. Kamu sangat baik sekali gitu ya. Thank you, I appreciate your help. Terima kasih banyak. Saya menghargai bantuan kamu. And then declining offers, it's okay, I can do it myself. Ya, semuanya baik-baik saja, saya bisa melakukan itu dengan diri saya sendiri. No, thank you. Tidak, terima kasih. No, thanks, I don't want another helping. Tidak, terima kasih, saya tidak ingin bantuan yang lain. Don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. That's alright, I will manage on my own. Ya, semuanya baik-baik saja, saya akan mengatasinya dengan cara saya sendiri. Alright, so itu adalah beberapa ekspresi kalau misalkan kita offering, menawarkan bantuan. Dan sekali lagi, ingat kalau misalkan kita declining atau rejecting itu dalam ekspresi yang masih sopan, buddies ya. So, jadi intinya adalah kalau misalkan accepting dari sebuah ekspresi bahasa Inggris itu biasanya kalimatnya positif, sedangkan untuk declining atau rejecting itu biasanya didominasi oleh kalimat negatif. Alright, next, di sini ada contoh simple conversation, buddies. Yang pertama, simple conversation dari suggestion, and then tentu saja offering. Nah, di sini ada sebuah percakapan simple banget. A and B. Oh, my English score is bad. I suggest that you must study hard again. Oke, kalau kita cermati, ini adalah contoh dari suggestion. Oh, nilai bahasa Inggris saya buruk gitu ya, jelek. I suggest that you must study hard again. Saya menyarankan bahwa kamu harus belajar lebih keras lagi, harus belajar lebih giat lagi. Nah, itu adalah sebuah suggestion. Dan kalau kalian lihat di mana bentuk suggestionnya dari kalimat I suggest that. Ya, seperti itu. And the next, offering, menawarkan. And di sini ada conversation antara C and D. Can I get you something to eat? Yes, that would be great. Thank you. Bisakah saya membawakan sesuatu untuk kamu makan? Oh, that would be great. Oh ya, itu ide yang sangat luar biasa. Thank you, terima kasih banyak. Nah, jadi seperti itu ya. That's very simple. Well, buddies, jadi itu ya contoh kalimat simple
tentang ekspresi dari suggestion and offering. Jadi kalian nanti bisa bikin kalimat sendiri dengan menggunakan beberapa ekspresi yang sudah tadi saya sebutkan atau sedikit saya jelaskan. Okay, so that's all for today. Thank you very much and happy learning. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Goodbye and see you.